Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan kebenaran-Mu. Tolonglah kami agar tidak terjebak dalam kebenaran yang salah. Tetapi biarlah kami senantiasa menaruh iman kami sepenuhnya kepada Kristus Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Bukalah pikiran kami saat hati kami belajar dari Roma pasal 10, supaya kami mengerti bahwa keselamatan bukanlah karena hasil usaha kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena jasa-jasa kami, bukan dari moralitas kami, tapi adalah anugerah-Mu melalui iman. Jauhkanlah kami dari kesombongan rohani dan tuntunlah kami untuk hidup dalam kebenaran sejati yang berasal dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Roma 10 masih tentang Israel, tapi kita bisa belajar untuk diri kami sendiri juga, saudara ya. Jadi saudara, tema dari bab ini adalah penolakan Israel saat ini. Paulus berpindah dari kedaulatan ilahi ke tanggung jawab manusia. Dia melanjutkan tema kebenaran yang diperkenalkan di akhir bab sebelumnya dan menjelaskan 3 aspek dari penolakan dari Israel. Yang pertama adalah alasan penolakan mereka, ayat 1-13. Yang kedua adalah solusi untuk penolakan mereka, ayat 14-17. Dan akibat dari penolakan mereka, ayat 18-21. Saudara, saya akan mulai. Roma 10 ayat 1-13. Paulus berkata demikian. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, yaitu bangsa Israel. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik di antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang, kaya baik maupun yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, Anda mungkin berpikir bahwa Israel adalah sebuah bangsa yang dengan penuh semangat menantikan kedatangan Mesias mereka dan siap menerimanya. Selama berabad-abad mereka telah mengetahui nubuatan-nubuatan perjanjian lama dan telah mempraktekkan hukum Taurat yang merupakan guru untuk menuntun mereka kepada Yesus Kristus. Allah telah berupaya mempersiapkan bangsa itu, tetapi ketika Yesus Kristus datang, mereka menolaknya. Ia datang kepada umatnya sendiri, tetapi umatnya sendiri tidak menerima Dia. Tentu saja ada sebagian kecil umat yang setia di bangsa itu yang menantikan kedatangannya, seperti Simeon, Ana, tetapi mayoritas orang tidak siap ketika ia datang. Bagaimana kita menjelaskan peristiwa tragis ini?
Paulus memberikan beberapa alasan mengapa Israel menolak Mesias mereka. Yang paling gawat itu adalah mereka tidak merasa membutuhkan keselamatan. Kurang jujur, saudara. Ada suatu waktu ketika Paulus akan setuju dengan bangsanya, ya, karena dia dengan gencar membunuh orang Kristen, karena ia sendiri menentang Injil dan menganggap Yesus Kristus adalah penipu. Israel menganggap orang-orang bukan Yahudi membutuhkan keselamatan, tetapi mereka anggap orang Yahudi tidak butuh keselamatan. Dalam beberapa perumpamannya, Yesus menunjukkan sikap yang salah ini. Kakak laki-laki dan orang Farisi adalah dua contohnya. Israel akan senang jika mendapatkan keselamatan politik dari Roma, tetapi mereka tidak merasa membutuhkan keselamatan rohani dari dosa mereka sendiri. Mereka bersemangat untuk Allah. Sejak Israel kembali ke tanah mereka dari penawanan Babel, bangsa itu telah disembuhkan dari penyembahan berhala. Di bait suci dan sinagoga setempat, hanya Allah yang benar yang disembah dan dilayani, dan hanya hukum yang benar diajarkan. Begitu bersemangatnya orang Yahudi, sehingga mereka bahkan memperbaiki hukum Allah dan menambahkan tradisi mereka sendiri, menjadikannya setara dengan hukum. Paulus sendiri telah bersemangat untuk hukum dan tradisi. Tetapi semangat mereka tidak didasarkan pada pengetahuan tentang firman Tuhan. Itu adalah panas, itu adalah hot, itu adalah buatan manusia tanpa terang. Sayangnya, saudara, saat ini banyak orang religius melakukan kesalahan yang sama. Mereka pikir bahwa perbuatan baik dan tindakan keagamaan mereka akan menyelamatkan mereka. Padahal sebenarnya praktek-praktek itu justru menghalangi mereka untuk diselamatkan. Tentu saja banyak dari mereka yang tulus dan saleh, saudara. Ya, tulus, saleh. Tapi karena mereka kurang ada pengetahuan, kurang ada pengertian, mereka memiliki kebenaran yang salah. Tetapi ketulusan dan kesalahan tidak akan pernah menyelamatkan jiwa. Karena itu, oleh perbuatan-perbuatan hukum Taurat, tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Alasan ketiga mereka menolak Mesias adalah karena mereka sombong dan merasa diri benar. Israel tidak mengetahui kebenaran Allah, bukan karena mereka tidak pernah diberitahui, tetapi karena mereka menolak untuk belajar, saudara. Ada ketidaktahuan yang berasalkan mungkin gak ada informasi yang dia dapat, atau berasal dari kurangnya kesempatan. Tetapi Israel telah memiliki banyak keselamatan untuk diselamatkan. Dalam kasus mereka, itu adalah ketidaktahuan yang berasal dari penolakan yang disengaja dan keras kepala, saudara, terhadap kebenaran. Mereka tidak mau tunduk kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tunduk sama manusia. Mereka bangga dengan perbuatan-perbuatan mereka sendiri dan kesombongan religius mereka, dan tidak mengakui dosa mereka dan mempercayai juru selamat. Paulus juga telah melakukan kesalahan yang sama sebelum dia bertemu dengan Tuhan. Saudara, suatu hari pendeta Presbyterian yang saleh, Robert Murray, sedang membagikan selebaran dan memberikannya kepada seorang wanita yang berpakaian rapi. Wanita itu menatapnya dengan angkuh dan berkata, "Tuan, Anda pasti tidak tahu siapa saya." Dengan ramah, pendeta McKinney menjawab, "Nyonya, akan datang hari penghakiman dan pada hari itu tidak akan bedanya siapa Anda." Mereka salah memahami hukum mereka sendiri. Segala sesuatu tentang agama Yahudi menunjuk kepada Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Pengorbanan Mesias, imamat, ibadah di bait suci, perayaan keagamaan, dan perjanjian. Hukum mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Tetapi bukannya membiarkan hukum itu membawa mereka untuk percaya kepada Yesus Kristus, mereka malah menyembah hukum itu dan menolak juru selamat mereka. Hukum adalah rambu yang menunjuk jalan kepada Yesus, tetapi hukum itu tidak pernah dapat membawa mereka ke tujuan mereka. Hukum tidak dapat memberikan kebenaran. Hukum hanya menuntun orang berdosa kepada juru selamat, yaitu hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan kebenaran. Yesus Kristus adalah akhir dari hukum, dalam arti bahwa melalui kematian dan kebangkitannya, Ia telah mengakhiri pelayanan hukum bagi mereka yang percaya. Hukum telah berakhir sejauh menyangkut orang Kristen. Kebenaran hukum sedang digenapi dalam kehidupan orang percaya melalui kuasa Roh, tetapi pemerintahan hukum telah berakhir. Sebab kamu bukan di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14.
Paulus mengutip Perjanjian Lama untuk membuktikan kepada para pembacanya bahwa mereka bahkan tidak memahami hukum mereka sendiri. Yang mulai dengan Imamat 18:5 yang menyatakan tujuan hukum Taurat, jika kamu menaatinya, kamu hidup. Tetapi kami menaatinya, mereka membantah. Kamu mungkin telah menaatinya secara lahiriah, jawab Paulus, tetapi kamu tidak mempercayainya dalam hatimu. Kemudian dia mengutip Ulangan 30 ayat 12-14 dan memberikan makna rohani yang lebih dalam pada ayat tersebut. Tema pesan Musa adalah perintah ini yang merujuk pada firman Allah. Musa berpendapat bahwa orang Yahudi tidak punya alasan untuk tidak menaati firman Allah, karena firman itu telah dijelaskan dengan jelas kepada mereka dan tidak jauh dari mereka. Bahkan Musa mendesak mereka untuk menerima firman di dalam hati mereka. Penekanan dalam Ulangan adalah pada hati, kondisi spiritual batinia, bukan sekedar tindakan ketaatan lahiriah yang dapat dilihat orang. Paulus memberi kita pemahaman spiritual tentang nasihat ini. Ia melihat perintah atau firman sebagai berarti Kristus, yaitu firman Allah. Jadi ia mengganti perintah dengan Kristus. Ia memberitahu kita bahwa jalan keselamatan Allah tidak sulit dan rumit. Kita tidak perlu ke surga untuk menemukan Yesus Kristus atau ke dunia orang mati. Ia dekat dengan kita. Dengan kata lain, Injil Kristus, firman iman tersedia dan dapat diakses. Orang berdosa tidak perlu melakukan pekerjaan yang sulit untuk diselamatkan. Yang ia harus lakukan hanyalah percaya kepada Yesus Kristus. Firman yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi yang religius adalah firman iman. Hukum yang mereka baca dan ucapkan menunjuk kepada Yesus Kristus. Pada titik ini, Paulus mengutip Yesaya 28:16 untuk menunjukkan bahwa keselamatan adalah karena iman. Yaitu katanya apa? Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dipermalukan. Ia mengutip ayat-ayat ini sebelumnya dalam Roma 9 ayat 33. Ia menjelaskan dengan gamblang dalam Roma 10 ayat 9-10 bahwa keselamatan adalah karena iman. Kita percaya dalam hati, menerima kebenaran Allah, kemudian mengakui Yesus Kristus secara terbuka dan tanpa malu. Kutipan terhadap Paulus dalam Roma 10:13 berasal dari Yoel 2:32 untuk membuktikan bahwa keselamatan ini terbuka bagi semua orang. Karena barang siapa, itu berarti semua orang, barang siapa yang menyeru nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Paulus telah membuktikan bahwa tidak ada perbedaan dalam penghukuman. Sekarang ia menegaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam keselamatan. Alih-alih orang Yahudi memiliki kebenaran khusus melalui hukum Taurat, ia tetap dinyatakan sama berdosa seperti orang bukan Yahudi yang ia hakimi. Seluruh bagian ini menekankan perbedaan antara kebenaran hukum Taurat dan kebenaran karena iman. Perbedaan-perbedaan tersebut terlihat dalam ringkasan berikut. Kebenaran hukum Taurat hanya untuk orang Yahudi, tidak pernah diberikan kepada orang non-Yahudi. Tetapi untuk kebenaran iman adalah untuk barang siapa percaya, untuk semua orang. Kebenaran hukum adalah berdasarkan perbuatan. Kebenaran iman hanya datang karena iman. Kebenaran hukum itu akan membuat kesombongan diri. Wah, saya bermoral, saya bisa lakukan ini. Kamu adalah pelacur, kamu adalah orang pemungut cukai, kamu adalah perempuan sundal, kamu adalah penyihir. Itu menimbulkan kesombongan diri. Tapi kebenaran iman itu akan membawa kebenaran Allah. Kebenaran hukum tidak dapat menyelamatkan karena tidak ada satu orang pun yang dapat untuk melakukan hukum Taurat. Tetapi kebenaran karena iman membawa keselamatan karena Yesus Kristus telah melakukan hukum Taurat secara sempurna. Kebenaran hukum itu taat kepada Tuhan, tetapi kebenaran iman berseru kepada Tuhan. Dan kebenaran hukum akan menimbulkan kesombongan rohani, tetapi kebenaran iman akan memuliakan Allah. Setelah menjelaskan alasan penolakan Israel terhadap kebenaran Allah, ya karena mereka merasa mereka tidak perlu diselamatkan, mereka sombong walaupun mereka telah berusaha, ya. Paulus beralih kepada aspek berikutnya dari subjek ini, yaitu adalah solusi untuk penolakan mereka. Jadi ada solusi, saudara, ya. Solusi untuk penolakan mereka. Roma 10 ayat 14-17. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya?
Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami?" Ya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudara, ini menarik sekali. Seperti yang dikatakan raksasa selalu, ini menarik. Solusi untuk penolakan mereka. Saudara, bagian ini sering digunakan sebagai dasar program misi gereja. Dan memang demikian. Tetapi penerapan yang pertama itu untuk bangsa Israel, saudara. Ya, satu-satunya orang Yahudi yang tidak percaya dapat diselamatkan dengan cara mereka dapat memanggil Tuhan, berseru kepada nama Tuhan. Tetapi sebelum mereka dapat berseru kepada nama Tuhan, mereka harus percaya. Bagi orang Yahudi ini berarti percaya bahwa Yesus Kristus dari Nazaret benar-benar anak Allah dan Mesias Israel. Ini juga berarti percaya pada kematian dan kebangkitannya. Tetapi untuk percaya, mereka harus mendengar firman, karena firman itulah yang menciptakan iman di dalam hati pendengar. Ini berarti bahwa seorang pembawa pesan firman seperti saya harus diutus, dan Tuhanlah yang mengutusnya. Pada titik ini, Paulus mungkin sedang mengingat panggilannya sendiri untuk memberitakan firman kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kutipan dalam Roma 10 ayat 15 ditemukan di dalam Yesaya 52 ayat 7 dan Nahum 1:15. Referensi Nahum berkaitan dengan kehancuran kekaisaran Asyur, musuh bebuyutan orang Yahudi. Niniwe adalah kota ibu kota mereka, kota jahat tempat Allah mengutus Yunus sekitar 150 tahun sebelum Nahum menulis. Dan Tuhan pun masih mau menyelamatkan mereka, saudara. Ya, berarti Allah itu dengan sabar berurusan dengan Niniwe, tetapi sekarang penghakimannya akan datang. Kabar baik inilah yang harus dibawa utusan itu kepada orang Yahudi, saudara. Dan inilah yang membawa kakinya begitu indah. Yesaya menggunakan pernyataan ini di peristiwa masa depan, kembalinya Kristus dan berdirinya kerajaan yang mulia. Allahmu akan memerintah. Utusan dengan kaki yang indah itu mengumumkan bahwa Allah telah mengalahkan musuh-musuh Israel dan Mesias memerintah dari Yerusalem. Tetapi Paulus menggunakan kutipan ini dalam penerapan masa kini. Para utusan Injil membawa kabar baik kepada Israel saat ini. Damai yang dibicarakan adalah damai dengan Allah. Damai yang telah Kristus wujudkan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi dengan membentuk satu tubuh, yaitu gereja. Saudara, solusi atau obat untuk penolakan Israel adalah mereka harus mendengarkan firman Injil dan percaya kepada Yesus Kristus. Yesaya 53 ayat 1 adalah kutipan Paulus selanjutnya yang membuktikan bahwa tidak semua orang Israel akan menaati firman-Nya. Ayat ini memperkenalkan salah satu pasal mesianik terbesar dalam Perjanjian Lama. Secara tradisional, para sarjana Yahudi telah menerapkan Yesaya 53 kepada bangsa Israel daripada kepada Mesias. Tetapi banyak rabi kuno melihatnya sebagai gambaran Mesias yang menderita menanggung umatnya. Pada zaman Yesaya, orang-orang tidak percaya pada firman Allah. Mereka pun tidak mempercayai hari ini. Yohanes 12 ayat 37 sampai 41 mengutip Yesaya 53 ayat 1 untuk menjelaskan bagaimana bangsa itu harus melihat mujizat Yesus Kristus dan mereka tetap menolak untuk percaya. Karena mereka tidak mau percaya, penghukuman datang atas mereka dan mereka tidak dapat percaya. Perhatikan bahwa mempercayai Kristus bukan hanya soal percaya, tetapi juga soal taat. Tidak percaya kepada Kristus berarti tidak taat kepada Allah. Allah memberitakan semua orang dimanapun untuk bertobat. Roma 6 ayat 17 juga menyamakan percaya dan taat. Iman sejati harus menyentuh kehendak. Bukan percaya aja, percaya tetapi lakukan dan menghasilkan perubahan hidup, saudara. Kita tidak boleh pernah meremehkan jangkauan misionaris gereja. Meskipun bagian ini terutama berkaitan dengan Israel, ini juga berlaku untuk semua jiwa yang masih tersesat di seluruh dunia. Mereka tidak dapat diselamatkan kecuali mereka memanggil Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak dapat memanggil kecuali mereka percaya. Iman datang melalui pendengaran. Jadi mereka harus mendengar pesan tersebut. Bagaimana mereka akan mendengar? Beritakanlah firman pada waktu yang baik atau tidak baik, saudara. Seorang utusan harus pergi kepada mereka dengan pesan tersebut. Tetapi
Ini berarti Tuhan harus memanggil utusan itu, dan utusan itu harus diutus. Betapa istimewanya menjadi salah satu utusannya dan memiliki kaki yang indah. Almarhum Myers Harrison, misionaris veteran dan profesor misi, mengatakan ada 4 alasan mengapa gereja harus mengutus misionaris. Perintah dari atas, pergilah ke seluruh dunia. Seruan dari bawah, kirimlah dia ke rumah Bapakku. Panggilan dari luar, datanglah ke sini dan tolonglah kami. Dan tekanan dari dalam, kasih Kristuslah yang memaksa kami. Masih ada aspek ketiga dari penolakan Israel yang perlu dibahas oleh Paulus, adalah akibat dari penolakan itu, saudara. Roma 10 ayat 18-21. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menambahkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan membantah. Saudara, akibat dari penolakan mereka, ada ketiga simpulan yang masing-masing didukung oleh kutipan Perjanjian Lama. Israel bersalah. Seorang mungkin berdebat dengan Paulus, tetapi bagaimana kamu tahu bahwa Israel benar-benar mendengar? Jawabannya adalah di Mazmur 19 ayat 4, sebuah mazmur yang menekan pewahyuan Allah di dunia. Allah menyatakan dirinya dalam ciptaan dan dalam firman-Nya. Kitab Alam dan Kitab Wahyu berjalan bersama dan memberitakan kemuliaan Allah. Israel mendapat manfaat dari kedua kitab tersebut karena mereka melihat Allah bekerja di alam. Mereka menerima firman Allah yang tertulis. Israel mendengar, tetapi mereka tidak mau mengindahkan. Tidak heran Yesus seringkali berkata kepada orang banyak, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, akibat dari mereka menolak Yesus, menolak firman itu sendiri, maka pesan itu sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, kita semua. Betapa menakjubkannya kasih karunia-Nya ketika Israel menolak Mesias mereka. Allah mengutus Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi agar mereka diselamatkan. Hal ini juga telah dinubuatkan oleh Musa dalam Ulangan 32 ayat 21. Paulus telah menyebutkan kebenaran ini sebelumnya dalam Roma 9 ayat 22-26. Salah satu alasan mengapa Allah mengutus Injil kepada orang-orang bukan Yahudi adalah agar mereka dapat membangkitkan kecemburuan orang Yahudi. Itu adalah tindakan kasih karunia baik untuk orang Yahudi dan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nabi Yesaya juga menubuatkan bahwa Allah akan menyelamatkan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi saat Anda mempelajari Perjanjian Baru, Anda menemukan bahwa kepada orang Yahudi terlebih dahulu adalah prinsip utama dalam pelayanannya. Yesus mulai pelayanannya dengan orang-orang Yahudi. Ia melarang murid-muridnya untuk berkhotbah kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi atau Samaria ketika ia mengutus mereka dalam pelayanan pertama mereka. Setelah kebangkitannya, ia memerintahkan mereka untuk menunggu di Yerusalem dan mulai pelayanan mereka di sana. Dalam 7 pasal pertama Kisah Para Rasul, pelayanan ditujukan kepada orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang telah menjadi Yahudi. Tetapi ketika bangsa itu melempari Stefanus, guru pertama, dengan batu dan penganiayaan terjadi, Allah mengirimkan Injil kepada orang Samaria. Ayat 8, dan kemudian kepada orang bukan Yahudi, ayat 10. Orang-orang percaya Yahudi terkejut ketika Petrus pergi ke orang bukan Yahudi. Tetapi ia menjelaskan bahwa Allah lah yang mengutusnya dan bahwa baginya jelas bahwa orang Yahudi dan bukan Yahudi sama-sama diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu melalui iman kepada Yesus Kristus. Tetapi penentangan dari orang Yahudi yang legalistik begitu besar sehingga gereja-gereja harus mengadakan konsili untuk membahas masalah tersebut. Catatan dari konsili itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 15. Kesimpulannya adalah bahwa orang Yahudi dan orang bukan Yahudi semuanya diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Bahwa seorang bukan Yahudi tidak harus menjadi orang Yahudi sebelum ia dapat menjadi seorang Kristen. Saudara, akibat yang ketiga, Allah masih merindukan umatnya.
Kutipan ini berasal dari Yesaya 65 ayat 2. Sepanjang hari tentu merujuk pada hari keselamatan dan kasih karunia yang kita jalani saat ini. Meskipun Israel sebagai suatu bangsa yang telah disingkirkan, orang-orang Yahudi secara individu dapat diselamatkan dan sedang diselamatkan. Frasa sepanjang hari mengingatkan kita pada pelayanan Paulus kepada orang-orang Yahudi di Roma ketika tiba di sana sebagai tahanan. Dari pagi sampai sore, Paulus menjelaskan kitab suci kepada mereka dan berusaha meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Melalui Paulus, Allah mengulurkan tangan kasih-Nya kepada umat yang tidak taat, merindukan mereka dan meminta mereka untuk kembali. Kasih karunia Allah kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi tidak juga mengubah kasih-Nya kepada orang-orang Yahudi, walaupun sudah selingkuh, saudara. Penutup. Nah, saudara, Allah ingin menggunakan kita untuk membagikan Injil kepada orang Yahudi dan kepada orang bukan Yahudi. Karena cara mereka diselamatkan sama. Iman kepada Yesus Kristus bukan karena usaha kita. Itu adalah anugerah. Allah dapat menggunakan kaki, tangan, mulut. Ya saudara, sekarang pakai internet. Seperti yang digunakan kepada Paulus. Yesus Kristus menangisi Yerusalem dan merindukan untuk mengumpulkan umatnya dalam pelukannya. Saudara, beritakanlah firman saudara. Waktu tepat atau tidak tepat, dan entah mereka mau mendengarkan atau tidak mau mendengarkan, beritakanlah firman saudara. Karena firman itulah kunci kehidupan dan kebahagiaan. Sebaliknya, lengan-lengan itu terentang di atas salib tempat ia rela mati bagi orang Yahudi dan juga bukan Yahudi. Saudara, Allah itu sabar dan panjang sabar, tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan agar semua orang bertobat. Saudara, akankah kesabaran Allah terhadap Israel habis? Apakah ada masa depan bagi bangsa itu? Ya, saudara. Ya, sekarang kita bicara masa kini dari Israel, tapi nanti di pasal berikutnya, yaitu pasal 11, akan ditunjukkan bagaimana masa depan bangsa Israel. Saudara, oleh karena itu, untuk minggu depan dia punya, ini adalah eksegesis Roma 11. Tuhan belum selesai dengan Israel. Tuhan Yesus memberkati.